104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu ayyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat roja semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya dari pagi hingga menjelang malam hari ini. Tentunya kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan karunia-Nya, keberkahannya di malam ini hingga menjelang esok pagi. Ikhwatul Islam, kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shagir, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan simak pembahasannya secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Dan pada malam hari ini beliau akan mengangkat sebuah tema judul yang tentunya sangat menarik untuk kita simak bersama, yaitu dengan judul Petaka Tuduhan Ummul Mukminin Aisyah Berzina. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau ataupun pertanyaan lainnya, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di chat WA 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya secara langsung melalui nomor yang sama di 0218236543, dan kami sampaikan kepada Anda semuanya tidak menghubungi bertanya secara langsung melalui call WA karena tidak bisa kami angkat, hanya pesan tertulis saja yang bisa kami bacakan melalui WA. Demikianlah ikhwatal Islam, kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal menambah kekuatan iman kita, menjaga kita dari segala kemungkaran, dan kita diberikan husnul khatimah dengan berpegang dengan sunnah. Kita tahu bahwa orang yang berhati-hati, orang yang tidak berbicara sembarangan, apalagi bersikap yang merugikan orang lain, adalah orang yang beriman dan bisa mencerminkan ketakwaan di dalam hati. Tidak pantas orang mengatakan yang penting hatinya, karena keimanan itu membutuhkan bukti. Dan kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dan menegaskan iman mewakili Islam, mewakili ihsan jika disebutkan sendiri. Artinya ketika seseorang mengatakan saya muslim, maka dia adalah orang beriman, dia adalah orang yang muhsin, berusaha untuk menjalankan syariat Islam. Demikian pula di dalam dalil banyak disebutkan tafsir makna iman dengan Islam, dengan al-a'malul zahirah. Ketika disebutkan bahwa orang beriman adalah orang yang salat,
orang beriman yang menjalankan rukun iman dan rukun Islam, termasuk ketika dia menjaga ucapan, menjaga perbuatan agar tidak merugikan orang lain dan tidak merusak kehormatan diri maupun kehormatan orang lain. Ini muqaddimah pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa orang yang bisa menjaga ucapannya merupakan orang yang berhati-hati. Tadi kita sebutkan itu. Dan sebaliknya, orang yang mudah berbicara tanpa meng-cross-check berita, apalagi sampai menjadi orang pertama yang sekedar mendengar informasi langsung disebarluaskan, ini disebut oleh Nabi SAW sebagai seorang pendusta. Dalam hadis yang sahih disebutkan, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan pendusta pada saat dia menceritakan setiap yang dia dengarkan. Bahkan dulu kita pernah sampaikan bahwa orang yang bijak, orang berakal, orang berilmu, bahkan akan ditokohkan menjadi contoh di tengah masyarakat. Tidak pantas dia mudah untuk berbincang, berbicara setiap apa yang dia dengarkan. Baik. Ketiga, membicarakan sesuatu yang sifatnya kehormatan, apalagi berkaitan dengan tindak asusila, padahal ini tidak terjadi sama sekali. Menuduh orang berzina merupakan sebuah dosa besar. Disebutkan di dalam Al-Quran contoh bahwa orang itu fasik dan orang itu dilaknat, sehingga ini merupakan dosa besar. Perzinaan merupakan dosa besar. Adapun tuduhan berzina merupakan dosa besar lain yang juga mengakibatkan orangnya dilaknat dan dia akan dicambuk. Ditambah lagi, persaksian dia tidak akan diterima ketika dipanggil sebagai orang yang diminta informasi. Maka tidak pantas dia diterima meskipun dia tahu informasinya, tapi persaksian dia dianggap hancur ketika dia melakukan tindakan dosa besar tadi. Maka Az-Zahabi rahimahullah mengatakan tuduhan berzina kepada seorang merupakan salah satu contoh dosa besar yang disebutkan di dalam dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Baik. Keempat, dan ini penting sekali, ketika sebuah tuduhan dosa besar dilayangkan kepada orang yang menjadi orang bertakwa yang mulia, dia tidak tahu apa-apa, muhsanat, menjaga kehormatannya, lalu dituduh dengan tuduhan yang paling mengotori dan memuakkan ini, maka dosanya semakin besar. Yang kelima, seandainya tuduhan ini diberikan kepada orang yang menjadi sahabat Nabi SAW, bahkan paling dekat dengan beliau, ketika dituduhkan kepada keluarga Nabi SAW yang akan mengakibatkan rumah tangga Nabi SAW tercoreng, dan rumah tangga Nabi SAW mewakili perangai karakter seorang Nabi SAW memilih keluarga. Kerusakan yang ada pada keluarga akan merembet pada nama baik Rasul SAW. Ketika hal ini digulirkan, maka tuduhan ini menjadi sebuah dosa besar yang tidak bisa dihitung. Baik, hadis yang akan kita pelajari satu saja dari kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir, tetapi sedianya hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cuplikan satu penggal kisah saja, disebutkan oleh penulis As-Suyuti rahimahullah dan kemudian dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah karena ada kata-kata yang digabungkan dengan rangkaian hadis seperti pelajaran kemarin tentang kata-kata abshiru, abshir, ya, artinya gembiralah kalian. Dan ini merupakan sebuah berita yang membahagiakan, ya.
Dan dalam hadis yang kita bahas ini juga ada kata-kata demikian, sehingga ini yang disebutkan secara singkat oleh penulis rahimahullah. Padahal ini merupakan kisah yang panjang dan memiliki pelajaran yang penting diketahui oleh setiap muslim. Ya. Hadis yang ke-38. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Abshiri ya Aisyah, amma Allah faqad barra'aki." Bergembiralah wahai Aisyah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan pensucian dirimu, telah menyelamatkan kamu, membersihkan kamu dari tuduhan nista yang disematkan oleh orang-orang lain. Baik, ini memiliki kisah yang menyedihkan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bukan hanya terhormat, bukan hanya beliau memiliki nasab baik, kemudian orang cerdas, menjadi istri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dari itu, beliau adalah orang yang lugu, tidak tahu apa-apa. Jangankan terfikir melakukan perzinaan, akan tetapi beliau bahkan tidak terbayang itu menjadi keluarga terhormat. Abu Bakar radhiyallahu an bahkan tidak pernah minum khamr ketika dalam kondisi jahiliyah dan kafir, tidak pernah menyembah berhala. Beliau adalah orang yang menjaga pembawaannya, menjaga perangai dan tata keramanya, sekalipun beliau waktu itu belum beriman. Ini keistimewaan Abu Bakar dan keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha masih kecil pula ketika beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru beranjak dewasa dan belum tahu tentang apa-apa, lugu sekali. Akan tetapi demikianlah Allah menentukan sebuah kisah menjadi sebuah pelajaran untuk umat sampai saat ini, dan Allah jadikan beberapa ayat di dalam surat An-Nur sebagai tinta emas yang menentukan ada orang beriman dan ada orang-orang munafikin yang akan berada sampai hari kiamat. Terus menerus kemunafikan ini akan dijaga, dipelihara, dilestarikan, karena memang penghuni neraka itu tidak hanya dikhususkan di zaman itu. Sampai akhir ada orang-orang yang calon penghuni neraka berusaha merusak Islam dan terus mengatakan bahwa Islam ini tercela, dikotori dan seterusnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah, hadis yang kita bahas ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan hadis yang panjang. Dan tadi yang kita baca, "Abshiri ya Aisyah, amma Allah faqad barra'aki," ini merupakan cuplikan dari hadis yang panjang ini. Bahkan Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau menyebutkan dari riwayat tabi'in yang banyak, dan masing-masing mereka mengumpulkan kisah satu persatu dan digabungkan di dalam riwayat Az-Zuhri dan diceritakan dengan teratur oleh Imam Muslim rahimahullah dari kisah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita sendiri. Beliau dari awal kejadian ini sampai akhir bercerita bagaimana situasi maupun sikap beliau dan orang-orang di sekitar, termasuk bagaimana beliau berat sekali melewati hari-hari ujian Allah Azza wa Jalla ini. Tetapi semua berakhir dengan keemasan ketika beliau akhirnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi tanda seperti kita sebutkan tadi. Ada orang yang tetap menuduh beliau dengan perzinaan, dan dia mengingkari Al-Quran pada saat Al-Quran sudah tegas membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sengaja ingin membaca riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha
kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya, ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau apabila mau safar, beliau akan mengundi istri-istrinya. Siapa yang keluar namanya, maka dia akan dipilih untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu. Dan mengundi nama ketika memang orang yang akan diajak banyak, istri, misalkan lebih dari satu, diajak untuk melakukan safar, maka mengundi ini dibolehkan di dalam syariat menurut pendapat jumhurul ulama. Bahkan disebutkan ada 3 nabi yang menggunakan pengundian nama, dan pengundian tidak masalah. Yang dipermasalahkan adalah judi. Adapun mengundinya tidak mengapa. Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menggunakan undian ketika akan memilih sebuah aktivitas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi istrinya ketika akan melakukan perjalanan. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan agar terjadi adil dalam memilih, karena bisa jadi seorang ingin memilih ini saja dan itu ada kezaliman, tidak adil dalam memperlakukan pasangannya. Atau sebagian mereka mengatakan, saya tidak usah diundi, dalam perjalanan antum aku lebih memilih untuk di rumah karena aku tidak suka safar misalkan, maka ini tidak mengapa. Akan tetapi untuk istri yang lain, kalau seandainya mereka sama-sama ingin melakukan perjalanan, maka diundi, agar ini lebih adil tanpa ada pilih kasih. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي. Aisyah mengatakan, maka Nabi SAW mengundi istri-istrinya, keluarlah namaku, maka aku pun bersama beliau di salah satu perang yang dilewati oleh Nabi SAW. Ini khilaf di antara para ulama, ini perang apa? Dan kebanyakan mereka mengatakan ini adalah perang Al-Muraisi'. Perang Al-Muraisi', ada yang mengatakan ini terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Dan kisah ini pun terjadi di kala itu. Dan ada yang mengatakan tidak mungkin terjadi di tahun ke-7 karena waktu ini akan disebutkan Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu masih hidup. Karena Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu seorang pembesar di kalangan Aus, wafat setelah kejadian perang Khandaq. Ketika beliau ikut di perang Parit, ternyata ada anak panah yang mengenai kakinya, dan kaki itu akhirnya mengeluarkan darah tidak selesai, tidak berhenti, sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'adz wafat. Nah, kejadian ini kapan berarti? Sementara kejadian perang Khandaq imma di tahun ke-4 atau tahun ke-5 Hijrah. Kalau Ghazwatul Muraisi' atau perang Muraisi' ini terjadi di tahun ke-7, bagaimana Sa'ad bin Mu'adz berbicara di situ? Nah, ada yang mengatakan Ghazwatul Muraisi' ini tetap terjadi, akan tetapi kejadiannya justru sebelum perang Khandaq. Dan itu yang wallahu alam dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang jelas Aisyah mengatakan, maka aku terpilih dan aku mengikuti pertempuran itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu hijab sudah diwajibkan. Sebelumnya hijab tidak diwajibkan, sehingga mereka terlihat mukanya dan orang bisa mengenal dengan baik. Nah, akan tapi setelah hijab diturunkan, ayat hijab diberlakukan, maka semua menutup badan mereka. Maka aku diajak, dinaikkan ke haudaj. Haudaj adalah sebuah bilik kecil yang diletakkan di atas unta. Wa unzalu fihi masirana, dan aku selalu naik itu, kalaupun diturunkan maka aku tetap berada dalam haudaj itu. Jadi haudaj atau kamar kecil yang dipakai oleh seorang wanita yang berada di atas unta, ini bisa dilepas juga. Dan nanti kalau seandainya kafilah ini berhenti, maka haudaj ini akan diangkat, ditaruh di bawah, kemudian orang pergi, maka isinya turun. Ini merupakan kebiasaan orang di zaman itu, dan mereka betul-betul menjaga si perempuan yang akan naik bersama mereka. Hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwihi wa qafala wa danawna min al-Madinah
آذن ليلة بالرحيل. Sampai ketika perang itu selesai, Nabi SAW dan para sahabatnya pulang ketika kami mendekati kota Madinah. Satu malam beliau pun mengatakan, ayo segera kita lanjutkan perjalanan setelah selesai beristirahat. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفاري قد انقطع. Nah, Aisyah cerita, waktu itu aku ada hajat untuk buang air. Aku pun turun. Kemudian aku melewati bala tentara itu atau pasukan itu untuk menjauh karena aku akan buang hajat. Setelah selesai, ternyata aku mau balik, aku pegang dadaku. Ternyata kalungku dari Jaz'i Dhafar, ini adalah nama tempat di Yaman, dan kalung itu dibawa dari sana. Bisa jadi itu adalah hadiah, kenangan dan semacamnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengenakan kalung itu. Pas habis buang hajat, dicari, loh kalungku enggak ada. Ternyata terputus kalungnya. Aku harus balik mencari lagi. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. Maka aku kembali mencari kalungku yang terjatuh itu. Pada saat orang-orang mendatangi haudaj atau tempat yang aku pakai untuk naik onta itu, mereka angkat haudaj itu, diletakkan di atas ontaku. Mereka nyangka aku sudah di situ. Lalu mereka naikkan, kemudian mereka berangkat. Padahal aku belum naik. Ya. Qalat wa kanatin nisa'u idzaka khifafan lam yuhabbalna wa lam yaghshahunna al-lahm innama ya'kulna al-'ulqata min at-ta'am falam yastankir al-qawmu thiqal al-hawdaj hina rahaluhu wa rafa'uhu. Disebutkan dulu perempuan itu tidak gemuk-gemuk. Mereka rata-rata kurus sehingga badannya ringan, tidak banyak daging yang mereka hasilkan karena banyak makan. Mereka hanya makan beberapa suap saja, sehingga ketika orang-orang mengangkat haudaj atau tempat yang biasa dipakai oleh seorang perempuan kalau naik unta itu, mereka enggak bingung. Oh, ini kok ringan, ini kok tidak terlalu berat. Enggak, karena perempuan-perempuan waktu itu adalah orang-orang yang tidak berat, sehingga mereka angkat biasa saja. Nah, tidak mempermasalahkan ini ada orang atau tidak, kayaknya ini sudah lengkap. Wa kuntu jariyatan hadithatas sin faba'athul jamala wasaru. Aku dulu masih kecil juga. Masih kecil, belum dewasa. Maka mereka angkat, lalu mereka taruh di atas unta, maka mereka pergi. ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي. Aku akhirnya menemukan kalungku yang hilang tadi. Setelah itu aku segera berangkat menuju ke tempat tentara atau kafilah pasukan itu. Ternyata tidak ada orang. Aku panggil-panggil, tidak ada yang menjawab. Maka aku menyangka biasanya pasukan itu akan ada orang yang menyisir di belakang, akan mencari siapa yang tertinggal. Maka aku kembali ke tempatku yang tadi, tempat di mana haudajku. Siapa tahu ada orang yang mencari siapa yang tertinggal, dia akan mendapati aku. Kemudian fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini fanimtu. Setelah aku menunggu di tempatku tadi, aku ngantuk, maka aku ketiduran. Wa kana Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami thumma al-Dhakwani qad 'arrasa min wara'il jaysh faddalaj فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله ابن أبي ابن السلول.
ada seorang sahabat namanya Safwan ibnul Mu'attal as-Sulami al-Dhakwani. Ini seorang sahabat yang akhirnya dituduh berzina dengan Aisyah. Seorang sahabat yang tidak punya kepentingan apa-apa. Beliau yang ditugaskan untuk menyisir itu. Beliau istirahat tengah malam, kemudian beliau jalan malam, beliau juga bertugas untuk mencari dan membaca kondisi pasukan. Maka dia sampai ke tempatku, maka dia melihatku. Aku tadi tidur, aku kecapean, aku ngantuk, aku tertidur. Maka dia melewati, kok ada hitam-hitam kayak ada orang di situ. Maka dia datang, maka dia segera melihat aku. Dan dia tahu dulu sebelum ada kewajiban berhijab, dia pernah melihat aku. Begitu melihat aku, tahu ini adalah istri Nabi SAW, maka beliau istirja'. Istirja' mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fastaiqadtu min istirja'ihi. Justru aku bangun karena mendengar beliau mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku bangun, segera aku tutupi mukaku. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan wanita di zaman itu, orang-orang terhormat, mereka menutupi mukanya dari orang-orang yang tidak mahram. Ya, dan ini merupakan lambang rasa malu, lambang juga menjaga kehormatan. Ya, mereka menutup muka mereka dari orang yang tidak mahram. Bukan berarti mereka angkuh, eksklusif, tidak mau disapa, tidak ingin kenal orang, tidak. Tapi justru dengan model berinteraksi semacam ini, semakin mulialah orang, semakin terjaga, dan tahu bagaimana cara menghormati. Baik, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wallahi Safwan tidak ngajak bicara aku, tidak ngobrol, kemudian tertawa, encer kata orang, cair gitu, ngobrol dengan enak di jalan, bukan mahramnya, tidak. Dia menghormati aku dengan dia tidak mengajak bicara aku bukan siapa-siapanya, dan dia bukan siapa-siapa aku. Maka kita tidak terlibat perbincangan apapun. Beliau memberhentikan ontanya, kemudian didudukkan begini sehingga onta itu mudah untuk dinaiki. Maka aku pun naik dengan mudah, dia tidak menoleh kepada aku sama sekali. Kemudian kita berjalan, selama perjalanan tidak terjadi perbincangan apapun sampai kami datang ke kota Madinah, menyusul pasukan itu. Pasukan dalam kondisi capek, mereka masuk kota Madinah dalam keadaan siang terik sekali. Tadi kita malam, perjalanan semalam itu sampai ke kota Madinah. Kemudian pasukan sudah capek semua, masuk ke kota Madinah dalam keadaan panas dan terik. Dimulailah pada saat itu kisah tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha, masuk terlambat berdua. Ini kisah tentang orang saleh dan salehah. Qala faqadimna al-Madinata fashtakait. Begitu sampai Madinah aku sakit karena perjalanan capek, karena memang kondisi. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha sakit demam dan sakit lainnya. Hina qadimna al-Madinata syahra wan nasu yufiduna fi qawli ahli al-ifk. Kami masuk kota Madinah, aku sakit. Orang-orang sudah mulai dimakan oleh isu itu. Mereka menyebarkan berita tentang aku gak ngerti apa-apa. Aku sakit selama 1 bulan. Wala ash'uru bi syai'in min dhalika wa huwa yuribuni fi waj'i anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Innama yadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusallim thumma yaqul kayfa tikum fadhaka yuribuni wala ash'uru bisyarr. Aku tidak merasakan keanehan, kejanggalan, tidak merasakan apa-apa. Aku sakit gak keluar selama 1 bulan, dan tidak ada yang membuat aku heran kecuali satu saja. Ketika Nabi SAW masuk rumah menemui aku tidak melihat kehangatan dari muka dan sikap yang selama ini aku lihat dari Nabi SAW. Beliau adalah seorang pemimpin, beliau adalah seorang yang sibuk, perlu ketegasan, menghadapi semua orang berbeda-beda karakternya. Tetapi ketika masuk menemui keluarganya, beliau adalah orang yang hangat, orang yang lemah lembut, santun, dan perhatian. Itu yang tidak aku dapatkan hari-hari ini. Tapi aku tidak merasakan curiga. Nabi SAW kalau masuk hanya mengatakan Assalamualaikum, kemudian dia mengatakan Kaifatikum,
bagaimana kabarmu hari ini? Itu saja. Dan ini jarang sekali terjadi. Hanya aku enggak kepikiran apa-apa, aku masih sakit. Baik. Hatta kharajtu ba'dama naqahtu wa kharajat ma'i ummu Mistah qibala al-manasi' wa huwa mutabarrazuna wa la nakhruju illa laylan ila laylin wa dhalika qabla an nattakhidha al-kunufa qariban min buyutina wa amruna amrul arabil awal fi at-tanazzuh wa kunna nata'adza bil kunufi an nattakhidhaha 'inda buyutina. Sampai satu malam aku keluar bersama Ummu Mistah. Ketika aku sudah mulai agak enakan, an-naqaha, naqahtu, artinya aku sudah mulai berubah menjadi agak enakan, tapi belum sembuh total. Ini masih dalam kondisi pemulihan, tapi belum sembuh total, masih ada sisa-sisa sakit, sehingga aku keluar dalam keadaan lemah. Aku keluar ke daerah Manasi'. Wa huwa mutabarrazuna, artinya itu adalah tempat kami buang hajat. Kami keluar tidak mungkin siang hari, kami keluarnya malam-malam. Setiap mau buang hajat, kami tunda sampai malam hari. Dan kami adalah orang yang memegang tradisi Arab-Arab awal. Kami tidak terbiasa membuat kamar mandi di rumah. Bahkan kami menilai ada kamar mandi di kamar atau di rumah merupakan sesuatu yang menyakitkan atau mengganggu. Ini merupakan kebiasaan dulu. Dan kita barangkali sebagian merasakan sebagian itu masih dipegangi sebagai tradisi. Sehingga mereka merasa kotor kalau ada kamar mandi, toilet di dalam rumah. Sehingga kami masih mendapatkan dulu ketika masih kecil. Kakek-kakek kami menganggap bahwa rumah kok ada kamar mandinya itu aib, kotor, jorok, sehingga seringkali kamar mandi itu di luar rumah, terpisah. Rumah tertutup dengan besarnya, ada tempat tidur, tempat sholat, tempat wudhu, dan tempat apa istilahnya untuk kebutuhan apa-apa. Tapi buang hajat, ada kamar terpisah, keluar dari pintu di belakang sana. Biasanya ada kebunnya atau ada sumurnya sendiri dan seterusnya. Bahkan sampai waktu yang mungkin sebagian masih ada di saat ini, sebagian orang menyangka aib sekali ada kamar mandi pintunya menghadap ke ruang tengah atau ke ruang tamu bahkan. Nah, ini masalah tradisi. Dalam syariat sah-sah saja selama aurat tertutup, baunya tidak mengganggu, dan memang di saat itu belum sampai seperti sekarang. Ya, bagaimana mereka mengatur kerapihan rumah, tata kelola dan seterusnya. Akan tetapi yang jelas dulu orang Arab pernah seperti itu, sehingga kalau mau buang hajat mereka mencari tempat yang jauh, dan ini yang dilewati oleh Aisyah. Beliau keluar bersama Ummu Mistah yang selalu menemani Aisyah radhiyallahu anha. Beliau keluar tengah malam, kemudian disebutkan فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا. Aku keluar bersama Mistah. Singkat ceritanya, ini disebutkan nasabnya, Ummu Mistah ini merupakan sepupu Abu Bakar. Jadi ibunya Ummu Mistah ini merupakan khalah atau bibi dari jalur ibunya Abu Bakar, sehingga mereka sepupuan. Anaknya Ummu Mistah, ya Mistah ini katanya Ummu Mistah ini Mistah ini nama panggilan atau sebutan atau nama yang dikenal, sementara nama aslinya ada yang mengatakan Amir, ada yang mengatakan Abdullah atau yang semacamnya. Ibunya Mistah namanya Salma, dia mengatakan demikian. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah, Ummu Mistah ini berarti sepupu Abu Bakar. Anaknya si Mistah merupakan sepupu kedua istilahnya. Kalau orang Jawa bilang mindu. Ya, jadi sepupu punya anak. Anak dengan anak ini namanya sepupu dua kali istilahnya. Nah, ini Mistah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ini istilahnya semacam itu, sepupu dua kali.
Nah, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ya, qalat, akhirnya kami jalan bersama, kemudian kami balik. Setelah kita selesai buang hajat, kami berdua balik ke rumah. Fa'atharat ummu Mistahin fi mirtiha faqalat ta'isa Mistah. Tiba-tiba Ummu Mistah ini kepleset, bukan kepleset tapi terjerat bajunya sendiri. Akhirnya jatuh dia. Ketika jatuh, refleks omongannya ibu-ibu ngomong, celaka Mistah. Mistah itu anaknya sendiri. Dibilang celaka dia. Celaka itu maksudnya bagaimana? Mudah-mudahan dia jatuh itu. Hukum asalnya atau arti asalnya dikatakan ta'isa itu celaka dia, hancur dia, atau jatuh tersungkur dia gitu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, bi'sa ma qulti atasubbina rajulan qad syahida badran. Kamu jelek banget ngomongmu Ummu Mistah. Itu ngomong sama anakmu sendiri, dan anakmu merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar. Bagaimana antum mencela seorang sahabat penghuni atau orang yang peserta perang Badar? Dan ini diyakini oleh para sahabat bahwa orang-orang yang hadir di perang Badar merupakan orang-orang mulia. Karena Nabi SAW pernah menyatakan, la'allallaha an yattali'a fi qalbi man syahida badran faqal i'malu faqad ghafartu lakum, atau kama qala sallallahu. Nabi SAW pernah mengatakan tentang keistimewaan ahlu Badr. Allah bisa jadi mengatakan kepada mereka, lakukan sesukamu karena aku sudah ampuni kalian. Ini keistimewaan yang diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Mistah ketika disebutkan oleh Aisyah tadi, maka beliau mengatakan, "Ai hantah, awalam tasma'i ma qal?" Hantah ini panggilan sayang, panggilan dekat, panggilan perhatian. Wahai Aisyah, kamu lugu sekali, kamu betul-betul polos, nak. Ya, karena Aisyah masih kecil. Dan sekarang sepupunya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sering menemani Aisyah karena kedekatan kerabat, dan juga karena memang Abu Bakar radhiyallahu anhu sering memberi bantuan santunan kepada Ummu Mistah dan anaknya. Karena mereka miskin dan karena kerabat. Abu Bakar alhamdulillah, beliau mudah dari sisi ekonomi dan beliau adalah orang dermawan sekali. Maka Ummu Mistah dan Mistah ini sering dikasih santunan sehingga mereka dekat sekali. Maka kata Ummu Mistah kepada Aisyah, ya Aisyah, kamu ini polos sekali. Kamu enggak dengar ya apa yang diomongkan Mistah tentang kamu? Kaget Aisyah. Qultu wa madza qal? Dia ngomong apa? Qalat fa akhbaratni biqauli ahli al-ifki fazdadtu maradan ila maradi. Maka diceritakanlah kejadian orang-orang yang membicarakan tentang isu aku berzina dengan Safwan bin Mu'attal, maka tambah sakit aku. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. Ketika aku pulang ke rumah seperti biasa, Nabi SAW masuk ke rumah, mengucapkan salam, kemudian aku manfaatkan untuk minta izin. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah antum izinkan aku untuk balik ke rumah kedua orang tuaku? Rencanaku, aku pulang ke rumah, aku betul-betul ingin bertanya, apakah benar berita yang sekarang ini sedang menyebar membicarakan aku berzina? Maka Rasulullah SAW mengizinkan aku. Lalu aku sampai ke rumah kedua orang tuaku. Langsung aku tanyakan, apa yang diomongkan orang? Apakah benar orang-orang sudah membicarakan kejelekan aku dan aku berzina? Maka ibunya Ummu Ruman, beliau tahu bagaimana perasaan Aisyah, bagaimana kekagetan dan kepolosan anaknya. Maka beliau mengatakan, hawwini alaik, wahai anakku, tenang saja, tenang. Ya, di mana-mana ketika ada seorang cerdas, seorang cantik,
seorang yang betul-betul dicintai suaminya, ternyata suami itu memiliki madu yang banyak, memiliki istri yang banyak, maka biasanya para madu itu akan mencari kesalahan-kesalahan orang yang betul-betul dicintai sang suami. Aisyah enggak memperdulikan itu. Aisyah tujuan datangnya untuk betul-betul mencari tahu apakah informasi itu benar. Maka ternyata setelah diberitahu oleh ibunya dengan jawaban yang tadi untuk menghibur sebenarnya, tapi Aisyah mengatakan, subhanallah, berarti betul ya orang-orang sudah membicarakan aku. Padahal Aisyah siapa Aisyah? Bagaimana beliau dicintai Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW memberikan perhatian lebih kepada Aisyah. Dan ternyata klop ini selama ini, sikap Nabi SAW yang dingin, sudah mulai berubah. Ini ternyata dipengaruhi oleh berita yang berkembang. Maka aku menangis. Air mata ini tidak bisa berhenti kayaknya, terus jalan begini. Dan aku tidak bisa tidur juga. Aku nangis sampai pagi pun aku nangis. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib wa Usamah bin Zaid hina istalbatha al-wahyi yastashiruhuma fi firaqi ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memanggil Usamah bin Zaid. Usamah kita tahu, Usamah adalah anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah putra kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diangkat anak, bukan anak beliau. Diangkat anak, dikelilingkan di Mekah. Hadza Zaid bin Muhammadin arithuhu wa yarithuni. Ini adalah anakku, dia akan mewarisi aku akan mewarisi dia. Lalu Allah larang itu. Tapi saking disayangnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat sekali, lalu punya anak Usamah. Mereka adalah orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, calon penghuni surga, dan akhirnya menjadi suami anaknya Fatimah. Mereka orang-orang terdekat, orang pendekar yang siap untuk membela Nabi SAW, menggantikan Nabi SAW di tempat tidurnya ketika Rasulullah SAW hijrah. Dipanggil oleh Nabi SAW, minta pertimbangan, kira-kira gimana kalau Nabi SAW menceraikan Aisyah. Ini gimana coba? Orang yang paling dicintai kemudian akan diceraikan, tapi Nabi SAW tidak gegabah. Dan ini juga merupakan catatan penting bahwa ketika benar terjadi sebuah perzinaan, maka pantas ketika seorang pasangan akhirnya menceraikan. Karena ini sudah merusak kehormatan. Bukan kehormatan dirinya, tapi kehormatan pasangannya, kehormatan rumah tangganya. Saya pernah mendengar sebuah pengajian di Masjid Nabawi, ketika salah seorang masyayikh mengatakan, seseorang berhak untuk bercerai. Suami menceraikan istrinya, istri minta cerai kepada suaminya ketika terjadi dua hal. Yang pertama, pasangan tidak sholat. Yang kedua, ketika pasangan berzina, wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Baik, Nabi SAW minta pendapat dua sahabat ini. Maka diceritakan, فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. Usama bin Zaid, beliau memberikan saran, pandangan tentang kekenalan beliau dengan keluarga Nabi SAW semuanya. Mereka adalah orang yang baik, mereka tidak bakal melakukan apa-apa. Maka kecintaan itu yang melandasi kelanggengan rumah tangga Rasulullah SAW. Usamah faham, akhirnya Usamah mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak kenal keluargamu kecuali baik semua. Wa amma Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, faqala lam yudayyiqillahu 'alayka wan nisa'u siwaha katsir wa in tas'alil jariyata tasduq. Maka Ali bin Abi Talib ternyata pandangannya berbeda. Ya Rasul, Allah tidak akan membuat engkau kesempitan di dunia ini. Perempuan banyak. Kenapa antum harus bingung dengan satu urusan perempuan, sampai 1 bulan ini engkau kelihatan murung, bingung, dan seterusnya. Wa in tas'alil jariyata tasduqka. Tapi kalau antum ingin memastikan kepada budakmu Barirah, maka dia tidak bakal memberitahu kecuali yang benar. Dia pasti jujur karena dia tidak ada kepentingan. Dia tidak takut kepada engkau, tidak takut kepada Aisyah, maka dia akan memberikan berita apa adanya. Tapi yang jelas, apakah Ali benci Aisyah? Bukan.
Ini disebutkan oleh An-Nawawi, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dan para ulama, bahwa Ali radhiyallahu anhu orang tegas paham bahwa Nabi SAW sosok pemimpin, urusannya banyak, kenapa harus capek memikirkan satu orang, sehingga jawaban itu bukan karena tidak suka dan juga menghendaki perpecahan dalam rumah tangga Nabi SAW, tapi beliau ingin agar Nabi SAW bisa fokus kepada tugas utamanya yang lebih penting dari itu, dan jangan terlalu terkungkung dengan masalah keluarga yang tidak lebih besar dari urusan kaum muslimin. Sehingga para ulama banyak mengatakan ini merupakan pandangan tegas seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya Nabi SAW akhirnya tidak memilih pendapat beliau. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك عن عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجد فتأكله. Maka ditanya Barirah. Barirah ini adalah seorang budak yang akhirnya dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha karena memang dibantu oleh Aisyah untuk membebaskan diri. Ditanya, ya Barirah, kamu pernah melihat sesuatu yang mencurigakan di Aisyah? Maka dia mengatakan, ya Rasul, aku enggak tahu tentang Aisyah kecuali dia itu anak kecil, polos, lugu. Tak pernah ada salahnya yang bisa aku jadikan sebuah catatan, kecuali satu saja. Dia pernah ketiduran, dia menjaga adonan roti antum. Ternyata beliau ngantuk, akhirnya tidur. Datang kambing yang memang sering masuk ke rumah-rumah penduduk, masuk dimakan itu adonan roti antum, itu saja. Sisanya Aisyah adalah orang yang baik sekali. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. Nabi SAW naik mimbar. Kemudian Nabi SAW menyatakan, wahai para sahabatku, kaum muslimin, siapa kira-kira yang akan memaklumi aku atau membela aku ketika aku akan menuntut balas orang yang telah merusak kehormatan keluargaku? Wallahi, aku tidak kenal keluargaku kecuali orang baik semua. Dan dia bertemu, dituduh dengan seorang yang baik pula, Safwan bin Mu'attal. Dia tidak pernah menemui kami, masuk ke rumah kami, kecuali bersama aku terus. Siapa kira-kira yang akan membela aku kalau seandainya aku ambil sikap tegas untuk memperlakukan Abdullah bin Ubay bin Salul? Aku bunuh dia atau aku hukum dia. Kira-kira siapa yang akan membela aku? Nabi SAW ingin betul-betul bukan hanya curhat ini. Ini akan menunjukkan sebuah keputusan. Ini enaknya diapakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan salah satu anggota Bani Khazraj. Bani Khazraj. Ya. Dia dari Bani Khazraj. Dan kita tahu di Ansar, di kalangan Ansar itu ada dua kabilah besar, yang satu Aus, yang satu Khazraj. Ketika Nabi SAW mengatakan, saya pengen menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa yang akan bela aku kalau seandainya aku hukum dia? Begitu. Faqama Sa'd bin Mu'adz al-Ansari faqala أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah pembesar kabilah Aus. Kita tahu tadi Abdullah bin Ubay bin Salul dikenal salah satu pembesar Khazraj. Sekarang yang menjawab duluan adalah pembesar Aus. Dan dari dulu Aus dan Khazraj ini rebutan, saingan terus. Ketika akhirnya datang Islam, maka mereka dipersatukan dengan persaudaraan iman. Tapi kadang-kadang persaingan muncul kembali. Akan tetapi sekarang Sa'ad bin Mu'adz, pembesar Aus, ngomong, ya Rasul, aku siap bela kamu. Orang yang menyakiti kamu itu, maksudnya bukan begitu, omongnya kurang, bukan kasar begitu. Ya Rasul, kalau seandainya ada orang yang menyakiti antum, ya, dari bangsa kami Aus, langsung aku bunuh dia sekarang. Tapi kalau seandainya dia dari Bani Khazraj, saudara kami, dan engkau perintahkan, aku akan bunuh juga, tetap gak peduli, meskipun dia tidak termasuk anak buahku dari Bani Aus. Disitulah mulai marah orang-orang Khazraj. Mereka terbawa dengan kabilah mereka.
Ya, maka berdirilah pembesar suku Khazraj, namanya Sa'ad ibn Ubadah. Wa kana rajulan salihan walakin ijtahalathu al-hamiyyah. Faqala li Sa'd ibn Mu'adh, "Kadzabta la amrullah, la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlih." Maka dia ini karena disulut oleh rasa gengsinya. Nah, dia tahu Abdullah bin Ubay bin Salul dari bangsanya, dari bangsa dia. Dan dia adalah orang saleh, kata Aisyah. Tapi dalam kondisi dan situasi panas seperti itu, dia disulut oleh perasaan gengsinya. Kok bisa orang Aus mau mengotak-atik orang Khazraj? Tidak bakal. Dusta kamu. Kamu tidak bakal bisa membunuh orang Khazraj. Dan engkau tidak bakal berhasil seperti itu. Faqama Usaid bin Hudayr wa huwa ibn ammi Sa'd bin Mu'adh faqala li Sa'd bin Ubadah, "Kadzabta la amrullah lanaqtulannahu fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin." Fathara al-hayyan al-aws wal khazraj hatta hammu an yaqtatilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala al-minbar falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum hatta sakatu wa sakat. Akhirnya setelah Sa'ad bin Mu'adh membantah omongan Sa'ad bin Ubadah membantah Sa'ad bin Mu'adh, ada orang lain namanya Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr pembesar suku Aus. Bahkan dia masih sepupu dari Sa'ad bin Mu'adh. Tadi orang pertama ngomong Sa'ad bin Mu'adh dari Aus, dibantah oleh Sa'ad bin Ubadah dari Khazraj. Usaid bin Hudayr membela orang pertama. Dia mengatakan Sa'ad bin Ubadah, kamu yang bohong. Kami ini munafik ya. Kamu akan melindungi orang munafik juga. Demi Allah, kita bakal berhasil membunuh si munafik itu. Meskipun kamu enggak suka, kami akan berhasil. Mulailah akhirnya dua kubu naik, ramai. Bahkan mereka hampir serang-serangan lagi. Nabi SAW masih di atas mimbar. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, sudah, diam. Ini musibah, sekarang tambah musibah lagi. Nabi SAW merayu mereka agar mereka tenang kembali, dan mereka tenang. Nabi SAW diam. Ini sampai terbawa seperti ini, dan orang-orang munafikin suka ketika kaum muslimin berantem. Sampai sekarang ada orang-orang yang tidak suka orang Islam bersatu, sehingga mereka akan kompori dengan cara apapun. Satu sisi yang bisa memecahkan kaum muslimin, mereka akan terus usaha untuk melakukan itu. Qalat Aisyah melanjutkan cerita, wa bakaitu yaumi dzalika la yarqa'u li dam'un wa la aqtahilu bi naumin thumma bakaitu lailati al-muqbilah la yarqa'u li dam'un wa la aqtahilu bi naumin wa abawaya yadhunnani anna al-buka'a faliqun kabidi. Aku nangis terus sudah dari saat itu. Ini air mata tidak ngerti gimana cara berhentinya, jalan terus. Besoknya masih gitu lagi. Aku nangis terus, nggak bisa berhenti. Aku nggak bisa tidur. Dan ayahku serta ibuku juga sudah menyangka, kayaknya tangisan ini sudah sampai dalam hati. Artinya sudah habis, sudah nggak bisa lagi untuk berhenti. Bainama huma jalisani indi wa ana abki ista'dhanat alayya imra'atun min al-ansari fa'adhintu laha fajalasat tabki qalat fabainama nahnu ala dhalik dakhala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thumma jalas qalat wa lam yajlis indi mundhu qila li ma qil wa qad labitha shahran la yuha ilayhi fi sya'ni bi syai'. Ketika dalam kondisi sedih seperti itu, seorang wanita masuk. Seorang wanita minta izin untuk berbagi rasa denganku. Dia ingin menangis bersamaku saja. Maka aku izinkan, karena aku dalam kondisi butuh hiburan. Dia masuk hanya untuk nangis bersama aku saja, dan itu cukup menghibur. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Nabi SAW masuk. Sudah lama Nabi SAW tidak pernah bercengkrama, duduk di sebelahku, tidak pernah lagi. Beliau semakin dingin. Hari itu Nabi SAW datang, kemudian duduk di sebelahku. Wahyu tidak turun selama kejadian itu. Ada sekitar 1 bulan. Nabi SAW juga tidak pernah duduk kepadaku. Dan saat ini tiba-tiba beliau duduk. Membahagiakan. Belum selesai ceritanya. Qalat fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalas. Thumma qala amma ba'du. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai sebuah khutbah formal, resmi. Nabi SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Kemudian amma ba'd. Ini adalah sebuah permulaan kalimat yang memang formal. Nabi SAW akan menyampaikan sebuah berita yang
tidak main-main. Beliau kemudian mengatakan, amma ba'd, ya Aisyah. Beliau mengatakan, fa innahu qad balaghani anki kada wa kada, fa in kunti bari'atan fasayubarri'uki Allah, wa in kunti almamti bidhanbin fastaghfirillah wa tubi ilayh, fa innal 'abda idza i'tarafa bidhanbin thumma taba Allahu alayh. Wahai Aisyah, sungguhnya aku sudah mendengar semuanya. Orang mengatakan kamu melakukan ini dan itu. Kalau memang kamu tidak benar, maka Allah akan mensucikan kamu. Allah akan menunjukkan bahwa ini tidak benar. Tetapi kalau kamu memang melakukan itu dan engkau bertobat, silahkan bertobat. Orang yang bertobat, Allah akan terima tobatnya. Ini ungkapan formal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Qalat, "Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu, qala sadam'i hatta ma uhissu minhu qatrah." Ketika Nabi SAW selesai omongannya itu, maka seolah-olah air mata ini kering, enggak ada lagi yang keluar. Aku sudah enggak ngerti gimana cara nangis sudah. Ini lengkap sudah. Kalau kemarin aku sedih dengan perbedaan sikap Nabi SAW, kemudian isu yang berkembang, sekarang lengkap sudah. Nabi SAW sudah berkhutbah formal, dan beliau sampai mengatakan, kalau kamu melakukan, kemudian kamu tobat, Allah akan terima tobat. Selesai sudah. Ini Nabi SAW pun sudah menyangka aku ada kemungkinan mengerjakan. Maka aku nggak bisa lagi untuk menangis. فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku bilang kepada bapakku, wahai bapakku, jawab Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, aku nggak ngerti aku mau jawab apa. Lalu aku bilang ke ibuku, ibu, jawab Rasulullah SAW. Artinya, aku ini bagaimana? Apakah mungkin aku mengerjakan? Dan bagaimana aku kalian kenal? Ternyata ibu juga mengatakan, aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bukan berarti dia tidak kenal anaknya dan punya husnudzan yang besar. Enggak. Tetapi biarlah semuanya berlalu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pasti ada jalan keluar. Fakultu ana wa ana jariyatun hadithatus sinni la aqra'u kathiran minal Qur'an. Aku anak kecil, kata Aisyah. Aku enggak banyak hafalan Qur'anku. Maka aku sendiri yang harus menjadi juru bicara sekarang ini dalam situasi yang paling susah seperti ini. Aku bilang, inni wallah laqad araftu annakum qad sami'tum bihadha hatta istaqarra fi nufusikum wa saddaqtum bih. Aku tahu kalian sudah dengar semua infonya ini, dan semua berita itu bercokol di hati kalian, dan kalian sudah percaya itu. Fa in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'ah la tusaddiquni bidzalik. Kalau aku bilang, enggak, demi Allah aku enggak ngerjakan, dan Allah tahu aku tidak ngerjakan, kalian akan mengatakan, enggak percaya kami. Wa in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'ah la tusaddiqunani. Kalau aku justru mengaku aku mengerjakan dan Allah tahu aku tidak mengerjakan, kalian mungkin justru percaya. Ini Aisyah sudah ngomong habis-habisan sudah. Wa inni wallah ma ajidu li walakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Kata Aisyah, aku enggak bisa ngomong apapun. Aku tidak bisa memberikan sebuah permisalan antara aku dan kalian semua, kecuali firman Allah yang menceritakan tentang bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Dia mengatakan, sabar saja sudah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah saja satu-satunya yang bisa dimintai pertolongan dengan apa yang kalian sudah percayai, kalian sampaikan. Ya, jadi Aisyah sudah mau bersama Allah saja sudah. Enggak bisa mengharapkan siapa-siapa. Qalat thumma tahawwaltu fattaja'tu ala firashi. Setelah itu aku sudah enggak perhatikan lagi siapa. Aku tidur saja sudah. Aku langsung balik, kemudian aku tidur. Qalat wa ana wallahi hina idzin a'lamu anni bari'ah wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati. Aku waktu itu sudah yakin, seyakin-yakinnya, aku tidak mengerjakan apa-apa, dan aku pasti tahu Allah akan membersihkan namaku.
Walakin wallahi ma kuntu adhunnu an yunzala fi sya'ni wahyun yutla wala sya'ni kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fiyya bi amrin yutla walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi ru'ya yubarri'uni Allah biha. Aku tahu Allah pasti akan membersihkan namaku, akan tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa Allah akan menurunkan ayat khusus tentang aku. Aku merasa aku ini tidak pantas sampai disebutkan dalam ayat-ayat yang akan dibaca kaum muslimin. Akan tapi aku hanya berharap Nabi SAW melihat mimpi, dan mimpi itulah yang akan menjadi argumen bahwa Allah menunjukkan aku suci. Qalat, fawallah ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. Nabi SAW setelah aku berbicara itu, Nabi SAW belum sampai beranjak dari tempatnya. Tidak ada juga satu orang yang di dalam rumahku keluar. Masih baru saja aku ngomong seperti itu. Tiba-tiba Nabi SAW mulai kelihatan seperti akan menerima wahyu. Dan kebiasaan beliau ketika menerima wahyu, beliau berat sekali. Berat sekali seperti orang yang demam, seperti orang yang berkeringat. Sampai keringat itu besar keluar sebutir-butir. Ya, seperti juman. Juman itu adalah perhiasan yang biasa dipakai kalung atau apa, karena besar sekali dan indah. Nabi SAW ketika menerima wahyu, beliau sampai berkeringat, berat sekali, padahal di waktu yang musim dingin, tapi beliau tetap berkeringat. Nah, ini Nabi SAW terjadi seperti itu. Tiba-tiba beliau seperti gelagat mau menerima wahyu. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة amma Allah faqad barra'aki. Ketika Nabi SAW mulai tersadar dan siuman dari proses penerimaan wahyu tadi, Nabi SAW sadar, langsung tertawa. Beliau kemudian mengatakan, abshiri ya Aisyah, amma Allah faqad barra'aki. Bergembiralah wahai Aisyah, demi Allah, Allah telah mensucikan kamu. Faqalat li ummi, qumi ilaih. Ibuku langsung mengatakan, Aisyah, ayo bangun, bangun. Ayo, berterima kasih kepada Nabi SAW. Cium kepalanya. Ini dalam Syarah Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, ayo berterima kasih kepada Nabi SAW, cium kepalanya. Hormati suamimu ini. Sekarang sudah selesai urusan semuanya. Faqultu wallahi la aqumu ilaih wa la ahmadu illallah huwa alladhi anzala bara'ati. Aku enggak mau berterima kasih kepada siapapun. Aku enggak mau berdiri untuk nemuin dia. Ya, aku tidak mau memuji kecuali Allah, karena Allah satu-satunya yang mau melepaskan tuduhan ini. Ya, qalat fa anzalallahu azza wa jal innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum 10 ayat fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayati bara'ati. Maka Allah turunkan firman Allah di surat An-Nur. Ada 10 ayat menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang mulai menyebar isu untuk menghancurkan kehormatan Aisyah dan mereka melakukan dosa. Kemudian ketika orang-orang yang ada di sekitar kaum muslimin, mereka ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kenapa mereka tidak mengatakan kami tidak percaya, kami hanya percaya dengan sesuatu yang pasti dan seterusnya. Seperti itu. Dan ini semua ayat yang disebutkan dalam surat An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, sampai firman Allah di bawahnya tentang masalah kasus Abu Bakar radhiyallahu an yang tidak mau lagi memberikan santunan kepada Mistah, karena Mistah termasuk orang yang menyebarkan berita itu. Ya, ini ternyata masuk sebagai ayat yang mengenang aku dan keluargaku. Fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayati bara'ati. Qalat faqala Abu Bakr wa kana yunfiqu ala Mistah liqarabatihi minhu wa faqrihi wallahi la unfiqu alayhi syai'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyah. Abu Bakar marah ketika tahu bahwa Mistah ternyata nuduh-nuduh aja kepada Aisyah. Mistah ini saudara sepupu 2 kali Aisyah, keponakan Abu Bakar, dan selama ini disantuni kerabatnya. Ternyata malah istilah pagar makan tanaman, termasuk orang yang menyebar-nyebarkan isu itu.
Demi Allah, aku nggak mau kasih santunan dia sama sekali setelah ini. Ternyata muncul firman Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar, dan ini merupakan ayat meskipun tidak khusus Abu Bakar tapi untuk kaum muslimin, tapi rupanya sebab ayat ini diturunkan adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Allah menyatakan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah menyatakan hendaklah orang-orang dermawan di antara kalian yang mendapatkan kemudahan rizki di antara kalian jangan sungkan atau jangan enggan untuk memberi santunan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang muhajirin, dan orang-orang yang memiliki istilahnya kekerabatan. Sudah, maafkan mereka, lupakan itu. Tidakkah kamu pengen dimaafkan Allah? Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Enggak pengen kalian diampuni Allah? Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Kasih Sayang. Begitu turun ayat itu, dan ini tahu kelihatan sekali ini kepada Abu Bakar radhiyallahu an, dan ini merupakan sebuah keistimewaan keluarga Abu Bakar. Dan kalau dihitung satu persatu bagaimana kisah ayat yang turun dan memuji keluarga Abu Bakar radhiyallahu an, maka ini tidak sedikit. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu an mendengar ayat itu, maka beliau kembali memberikan sedekah dan santunannya. Ayat ini sampai dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan hadhi arja ayatin fi kitabillah. Ini merupakan ayat yang sampai membuka kabar gembira kepada seluruh kaum muslimin di dalam Al-Quran. Ini adalah ayat yang memberikan angin segar, yang memberikan pengharapan besar. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kalian enggak mau diampuni Allah? Artinya Allah menyiapkan ampunan, menawarkan semurah-murahnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Mau enggak? Enggak mau gitu. Ketika mendengar ayat itu, Abu Bakar mengatakan, "Wallah, inni la uhibbu an yaghfirallahu li." Ya, demi Allah, aku mau untuk diampuni. Faraja'a ila Mistah an-nafaqata allati kana yunfiqu alayhi wa qala la anzi'uha minhu abada. Kata Abu Bakar, demi Allah aku tidak akan hentikan sama sekali. Akhirnya kembali untuk memberikan santunan. Meskipun Mistah akhirnya dihukum oleh Nabi SAW, dicambuk 80 kali. Beliau dan ada sahabat yang lain. Qalat Aisyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab bint Jahsh zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amri. Sebelum itu Aisyah mengenang ketika dalam kondisi carut marut, situasi genting, orang semuanya belum tahu ini bagaimana beritanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat bertanya kepada salah satu istrinya, yaitu Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Mungkin enggak dia berbuat zina? Dan Zainab binti Jahsh merupakan salah satu istri yang cantik dan termasuk yang menyaingi Aisyah dan selalu membanggakan kondisi beliau daripada Aisyah. Zainab binti Jahsh janda, tapi janda yang tidak lama. Beliau masih keluarga Quraisy, dinikahkan Nabi SAW dinikahkan dengan Zaid bin Harithah, anak angkatnya tadi. Tapi ternyata qadar Allah tidak cocok, akhirnya dicerai kemudian dinikah oleh Nabi SAW dalam surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Allah menyatakan ketika Zaid bin Harithah sudah menuntaskan hubungan kekeluargaannya dengan Zainab binti Jahsh ini, maka kami nikahkan kamu Muhammad dengan Zainab binti Jahsh. Maka Zainab binti Jahsh mengatakan, hai kalian istri-istri Nabi yang lain, wahai maduku, zawwajakunna ahlukunna, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sementara aku zawwajanillahu azza wa jalla min fawqi sab'i samawat, aku dinikahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah di atas langit yang 7. Sampai Aisyah betul-betul terkenang sekali, ini Zainab binti Jahsh ini sainganku banget. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat bertanya, menurutmu bagaimana tentang Aisyah? Kita bayangkan kalau seandainya Zainab binti Jahsh adalah seorang yang memanfaatkan kesempatan, oh Aisyah begini, selesai sudah urusannya. Nabi SAW sudah hampir menceraikan itu.
Tapi apa kata Aisyah? Zainab binti Jahsh adalah orang yang bertakwa. Faqalat ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma alimtu illa khaira. Ya Rasulullah, kata Zainab, aku akan selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku. Aku tidak bakal mengatakan sesuatu yang tidak aku dengar, dan aku tidak bakal mengatakan sesuatu yang tidak aku lihat. Aku hanya kenal Aisyah sebagai orang yang baik. Qalat Aisyah, wahiyya allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asamaha Allahu bil wara'. Dia yang menyayangi aku sekali. Di sisi Nabi SAW dia yang menyayangi aku. Akan tetapi Allah jaga mulutnya dari fitnah ini karena kehati-hatiannya. Wa tafiqat ukhtuha Hamnatu bintu Jahshin tuharibu laha fahalakat fi man halak. Sayangnya adiknya atau kakaknya perempuan namanya Hamnah binti Jahshin, seorang sahabat. Dia ketika ada berita seperti ini, dia tahu bahwa saudarinya yang juga istri Nabi SAW adalah saingan Aisyah. Kesempatan aku bela kakakku atau adikku ini, aku sikat Aisyah. Sehingga Hamnah binti Jahsh termasuk orang yang menyerang Aisyah radhiyallahu anha dengan itu, dan beliau termasuk yang dicambuk oleh Nabi SAW. Hamnah ini dia membela untuk saudarinya, tapi saudarinya justru hati-hati sekali dalam hal ini. Kesimpulannya di sini, bagaimana ini ujian oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujian kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan bagaimana kesabarannya. Kemudian termasuk di antaranya tanda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu wahyu, tidak tahu ilmu ghaib, tidak tahu hal-hal yang akan terjadi mendatang. Kalau seandainya tahu ilmu ghaib, Nabi SAW tenang, tidak perlu susah-susah. Akan tetapi ketika Nabi SAW manusia biasa, tahu ilmu ghaib kalau diberitahu Allah Azza wa Jalla, qul la a'lamu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kata Allah menyuruh kepada Muhammad, katakan, aku enggak ngerti, tidak bisa aku memberikan manfaat atau madarat. Kalau seandainya aku tahu urusan ghaib, maka walau kuntu alam ghaib lastakthartu minal khair, aku akan banyak beramal soleh. Tetapi memang yang mengetahui ghaib adalah Allah Azza wa Jalla saja. Ini pelajaran penting. Kemudian pelajaran kedua, yang ini juga merupakan hal yang penting sekali. Ketika seorang berbicara tentang Aisyah radhiyallahu anha, menjelekkan, bahkan sampai masih bisa menuduh beliau radhiyallahu anha wa ardhaha, para ulama mengatakan dia bisa kafir, bahkan dia pantas dibunuh. Ibn Hazm rahimahullah menukil perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan, man sabba Abu Bakrin wa Umar julid. Orang yang berani mencela Abu Bakar dan Umar, menuduh macam-macam, dia pantas dicambuk. Bagaimana seorang sahabat dituduh atau dibicarakan kejelekannya, maka dia pantas dicambuk. Wa man sabba Aisyah qutil. Tapi kalau ada orang berani mencela Aisyah radhiyallahu anha, pantas dibunuh dia. Faqila lahu lima qutila fi Aisyah. Kenapa kok dibedakan orang yang menghina Aisyah, kenapa harus dibunuh? Qala li anna Allah yaqul. Imam Malik mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur, ya'idzukumullah an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah sudah mengingatkan, Allah ini sekarang sedang memberikan peringatan kepada kalian, hati-hati jangan sampai terulang kembali kasus Aisyah. Kalau memang kalian beriman, jangan sampai ngawur-ngawur kalau membicarakan tentang sesuatu yang tidak kalian tahu. Maka orang yang tetap ramaha ba'da hadhil ayah faqad khalafa al-Qur'an. Kalau masih saja ada orang menuduh Aisyah berzina, dia telah membangkang, menyelisihi Al-Quran. Wa man khalafa al-Quran qutil. Orang yang berani mengingkari Al-Quran pantas dibunuh. Dan ini dikatakan sebuah kesepakatan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan ajma'al ulama rahimahumullahu qatibatan. Semua ulama sepakat. Semuanya sepakat. Anna man sabbaha ba'da hadha wa ramaha bihi ba'da hadha alladhi dhukira fil ayah fahuwa kafirun mu'anidun lima fil Qur'an. Bahwa orang yang mencela Aisyah setelah kejadian ini atau menuduh dia berzina setelah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini, maka dia kafir, telah membangkang dari isi Al-Qur'an. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua dari semua fitnah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita ketika mengusung pengagungan terhadap
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini tentang petaka tuduhan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah berzina. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang bertanya. Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya secara langsung dan menghubungi langsung di 0218236543. Baik, kita tunggu pertanyaan yang pertama dari penelpon. Kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya dengan Pak Ali di Pasar Minggu. Pak Ali Pasar Minggu. Silakan Pak Ali pertanyaannya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita belajar mengenai dosa besar. Dan pembunuhan itu adalah min kibariz dzunub, bahkan kedua setelah musyrik. Tetapi kenapa pada zaman sahabat itu sudah banyak terjadi pembunuhan? Bahkan ketiga khalifah itu juga matinya dibunuh. Dan kalau saya tidak salah, yang mohon dibetulkan, Muhammad ibnu Abu Bakar itu termasuk orang yang juga terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Ketika beliau memegang jenggot Utsman, sampai Utsman itu ngomong, saya nggak percaya kalau anak teman saya itu bisa aniaya seperti ini. Ya, baik. Pertanyaan Bapak langsung. Jadi pertanyaannya, sahabat itu adalah generasi terbaik, ahsanul qaum, ba'da Rasul, yang the best generation after era prophet. Tapi mengapa banyak terjadi pembunuhan? Apakah mereka tidak tahu dosa besar, bahwa ini dosa besar kedua gitu? Baik Bapak Ali, terima kasih banyak. Bisa kami terima pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam sebuah hadis dikatakan, inna asy-syaitan qad aysa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Sungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Disembah oleh orang-orang beriman yang melakukan salat. Walakin fit tahrish fi ma bainahum. Akan tapi setan akan berusaha untuk memecah belah mereka. Ini yang pertama. Jadi memang jangankan masalah pembunuhan, masalah yang lain saja. Syahwat-syahwat itu kenapa terjadi? Karena setan tidak diam. Bagaimana caranya agar setan ini bisa mencari pengikut? Ya, dan surga ini tidak gampang, neraka yang gampang. Karena memang ada pengaruh setannya. Termasuk ketika seorang perempuan keluar dari rumah, ada setannya itu. Ada setannya. Ya, dikatakan inna al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila perempuan keluar rumah, maka dia akan dipercantik oleh setan. Perempuan itu aurat, kalau dia keluar maka dia akan dipercantik oleh setan. Jadi setan ini tugasnya memang untuk mempermainkan dan mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Wajar, tidak semua orang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam aman dari syaitan. Yang aman dari godaan setan itu para nabi. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian yang ada pada para sahabat ini merupakan satu situasi yang kita tidak bisa memahami secara mutlak 100%. Sehingga para ulama ahlus sunnah dalam pembahasan akidah ini perlu kita perhatikan ya. Akidah ahlus sunnah mengatakan setiap kejadian yang berkobar di tengah para sahabat, kita meyakini mereka memiliki pandangan ilmu untuk berijtihad. Untuk berijtihad. Mereka memandang
bahwa amar ma'ruf nahi mungkar misalkan harus ditegakkan. Maka dari itulah akhirnya berangkat mereka, yang satu ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya, yang satu ingin mengatakan sebentar kita perlu melakukan tindakan apapun dan seterusnya. Sehingga perbedaan pandangan di kalangan para sahabat ini berangkat dari ijtihad mereka masing-masing. Kok bisa? Iya. Kalau kita tidak dibenarkan, kita membunuh sama sekali. Dan bukan berarti pembunuhan ketika dilakukan oleh para sahabat berarti boleh. Tidak. Akan tetapi, siapapun tahu bahwa para sahabat tidak bakal menghalalkan pembunuhan. Akan tetapi, apa yang mereka kerjakan tidak berniat membunuh. Mereka ingin memberikan teguran yang keras. Atau mereka ingin beramar ma'ruf nahi mungkar dengan situasi politik yang memang banyak dirusak juga oleh pentolan-pentolan munafikin. Abdullah bin Saba al-Yahudi, dia adalah, ini secara sejarah yang disebutkan, kalau tidak salah dalam Bidayah wa Nihayah atau yang semacamnya, dia ini salah seorang pentolan Yahudi, Ra'sul Munafiqin. Termasuk di saat itu, dia keliling di mana-mana. Di tempat-tempat Arab diusir dia. Tetapi ketika dia datang ke negeri Mesir, ke beberapa tempat, dia ternyata mendapatkan penerimaan dari masyarakat sampai akhirnya dia berhasil menghasut orang untuk memberontak kepada Uthman dengan berbagai syubhatnya. Di antaranya azhirul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tampakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga orang barangkali salah dalam memahami atau mereka berijtihad dengan kemampuan masing-masing, dan memang ada yang salah. Sekarang Ahlus Sunnah yang sekarang ini, kita, apa yang harus kita kerjakan? Yang kita kerjakan husnudzan kepada semua sahabat. Bukan, kok mereka nggak ngerti apa? Bukan seperti itu. Tetapi kita husnudzan kepada mereka. Bisa jadi ijtihad mereka salah. Dan orang yang berijtihad kemudian salah tetap mendapatkan pahala. Karena mereka sampai pada derajat ijtihad itu. Kita ini yang memang ilmu kita dangkal. Kita tidak ngerti bagaimana mengambil kesimpulan dan istinbat. Kita setidaknya bersyukur situasi itu tidak kita hadapi. Tapi untuk menyikapi para sahabat, orang-orang mulia, orang-orang pilihan Allah yang dijadikan sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhusnudzan kepada mereka. Ijtihad itulah yang membuat mereka kebetulan ada yang salah, ada yang benar, tapi mereka dairun bainal ajr wal ajrain, kata para ulama. Mereka ini berkisar antara satu pahala atau dua pahala. Kalau kita ikut-ikutan mereka, wah kita dosa. Tapi mereka beda kondisinya dengan apa yang kita lihat. Dan memang situasi pembunuhan ini juga merupakan salah satu yang telah dijanjikan Nabi SAW akan terjadi itu. Hari kiamat akan terjadi banyak tandanya, di antaranya al-haraj, banyak pembunuhan. Seperti itu. Maka kita minta perlindungan kepada Allah agar kita diselamatkan dari mudillatil fitan. Fitnah-fitnah, ujian dan cobaan yang bisa menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Ali di pasar Minggu, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Baik Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir saat di perjumpaan kita malam hari ini. Pertanyaan yang dikirimkan melalui chat WhatsApp seputar adanya pertanyaan subhat Ustaz yang beredar. Ustaz, apakah mungkin Ummul Mukminin Aisyah tidak mengetahui tentang gosip itu setelah berjalan beberapa hari kemudian? Dan apakah ada kemungkinan Aisyah memang bersalah, tetapi peristiwa ini ditutup dengan turunnya ayat untuk menjaga nama baik Nabi SAW? Silakan Ustaz. Yang pertama, ini adalah su'udzan ini. Ya. Jadi sudah dijelaskan, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang lugu, sakit dan tidak pernah keluar rumah selama 1 bulan. Dia tidak tahu juga apa yang terjadi dengan yang diperbincangkan orang. Kenapa harus mencari kemungkinan-kemungkinan yang diyakini oleh orang-orang musuh Islam? Musuh-musuh Islam sampai sekarang masih menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Apakah ada kemungkinan? Tidak ada kemungkinan. Kita sebagai orang Islam, apakah kita bisa bersuudzon dengan orang yang kita kenal baik, dengan dekat, bahkan itu ibu kita? Ibu kita misalkan. Mungkin ibu saya berzina, keluar malam ke mall, kemudian pulang, kok diantar sama orang yang tidak dikenal. Mungkin ibu saya berzina. Begitu. Kita kenal dengan dekat.
Dan kemudian ibu kita nggak keluar kemana-mana, cuman kebetulan aja ke sana sebentar sekali, lalu bilang, kok ibuku pulang dari mall diantar orang, kayaknya mungkin ibu saya berzina. Begitu. Artinya sudah dijelaskan tadi bahwa yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar berita itu sampai Ummu Mistah yang cerita tentang obrolan anaknya. Beliau sakit dan beliau sudah sebutkan, aku tidak dengar apa-apa, bahkan aku perlu cross check, dan dia betul-betul anak yang lugu dan polos, tidak ngerti apa-apa, sampai kisah yang tadi disebutkan secara lengkap. Kenapa kita masih ada keraguan itu? Adakah syubhan yang lebih parah dari orang-orang yang memang ingin mencela Islam untuk menuduh-nuduh Aisyah seperti itu? Yang kedua, mungkinkah Aisyah berzina? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha lebih khusus dari sahabat yang lain. Sahabat yang lain adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, seperti Aisyah, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud mengatakan, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Ketika menjelaskan tentang fadilahnya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, para sahabat adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Sekarang Aisyah radhiyallahu anha dipilih oleh Allah untuk menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang siap untuk menjadi istrinya di surga, di akhirat. Ini diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak boleh lagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah lagi setelah Rasulullah SAW wafat. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahum min ba'dihi abada. Kalian tidak boleh untuk menyakiti istri Nabi SAW, dan kalian tidak boleh menikahi mereka setelah Rasulullah SAW wafat. Enggak boleh. Ya. Sehingga mereka adalah pilihan Allah. Para sahabat saja tidak ada yang kafir seperti tuduhan orang-orang yang memang suka mengkafirkan para sahabat. Ya. Para sahabat tidak ada yang kafir, dan disebutkan dalam Al-Quran, wa ma baddalu tabdila. Para sahabat tidak ada yang merubah syariat ini setelah Rasulullah SAW wafat. Kemudian setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi, Al-Quran tidak turun lagi, tidak ada seorang sahabat pun yang merubah syariat Islam. Dan Allah tahu itu. Kalau seandainya Allah Azza wa Jal tahu mereka akan ada yang murtad, mereka ada yang merubah syariat atau menyembunyikan agama ini, maka Allah tidak firmankan itu. Al-Quran turun kemudian perlu direvisi. Itu pikiran orang-orang yang dangkal dan rusak akidahnya. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan rekomendasi tentang para sahabat. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha dipilih oleh Nabi SAW untuk istrinya, kemudian menjadi orang yang menyampaikan hadis-hadisnya. Lalu ternyata ada yang menuduhnya, dan ini merupakan kejanggalan, ya. Bagaimana kita masih bisa meyakini kebenaran tuduhan itu? Itu tuduhan yang sampai dikatakan gembong munafikin, walladzi tawalla kibrahu. Orang yang menjaga dan menyebar-nyebarkan isu itu adalah orang yang paling parah itu. Lahu adzabun azim, itu mendapatkan siksa yang besar. Allah sudah tegaskan itu. Kok bisa ada orang meyakini jangan-jangan ada kemungkinan? Tidak mungkin ada. Allah sudah tegaskan seperti itu. Memang Allah ragu juga? Tidak ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah Anda berikan, Ustaz. Dan pertanyaan dari chat WA yang sudah disampaikan adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz. Baik, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kita dulu pernah sampaikan, Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mendengar seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Apa yang kau siapkan?" dan seterusnya. Maka orang tadi mengatakan, "Aku tidak punya persiapan apa-apa untuk hari kiamat kecuali aku cinta Allah dan Rasulnya." Maka Nabi SAW menyatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah." Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai pada hari kiamat. Maka sahabat Anas atau sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, itu untuk orang itu saja atau kami juga?" "Iya, kalian juga," kata Nabi SAW. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fama farihna bi syai'in
ba'dal iman farhana bihadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah merasakan kebahagiaan setelah Islam ini sebagaimana kebahagiaan kami dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, fa ana uhibbu Abu Bakr wa Umar wa ana uhibbu an uhsyara ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Dan aku berharap, aku sekarang cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Aku ingin nanti pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah dengan mereka, meskipun aku belum bisa beramal seperti mereka. Dan kita berharap, kita sebagai orang-orang beriman, kita ingin dikumpulkan dengan ibu-ibu kita, ummahatul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun berharap kita termasuk orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas seorang mencela orang yang dia percayai, dia berkhianat kepada orang yang dia cintai. Sebagaimana kita sebagai orang-orang beriman cinta kepada ibu-ibu kita, termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu-ibu kita. Aisyah radhiyallahu anha pernah dikatakan kepada beliau, za'ama fulanun aw qaumun annaki lasti bi ummahatil mu'minin. Ada sebagian orang, atau bi ummil mu'minin, ya. Sebagian orang mengatakan, wahai Aisyah, engkau bukan ibunya orang-orang beriman. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, iya, dia benar. Aku adalah ibunya orang beriman, tapi bukan ibunya dia. Kalau dia tidak mengatakan dia bukan anakku atau aku bukan ibunya dia, memang aku adalah ummul mu'minin. Tapi kalau dia tidak suka, maka silahkan saja kalau tidak mau beriman, seperti itu. Maka kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita untuk dikumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, bersama para sahabatnya, dan kita berharap bisa mengikuti jejak dan gaya ibadah mereka semuanya. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan malam hari ini dan waktu yang telah antum berikan serta jawaban-jawaban yang telah antum sampaikan untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga antum, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala terus memperluas keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kami ambil dari setiap perjumpaan bersama antum, insyaallah. Allahumma amin. Untuk anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum yang telah membersamai kami dari awal hingga akhir di malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir yang akan beliau sampaikan dan paparkan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kepada kita semuanya dengan apa yang telah kita pelajari di malam hari ini, dan semoga Allah memudahkan bagi kita mengamalkannya. Akhir kalam, selamat beristirahat untuk anda semuanya. Tetap jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.